Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan segala ucapan syukur kita karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan segala ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Nyatakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will bless your name. Thank you, Jesus.
syukur hanya kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami datang untuk menaikkan segala ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah kami untuk memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa menyatukan kami. Untuk kami bersorak-sorai pada pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami. Kuasa Roh Kudus melingkupi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Yang datang untuk merayakan kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nyatakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya.
berdiri untuk memuji Tuhan? Kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebab Dialah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia selamanya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh
membaca dan untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan iman kita menyatakan bahwa hanya Tuhan penolong di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Benar Bapa, seperti pujian ini menyatakan Engkau Allah yang setia untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang setia sampai akhir hidup kami. Ajar kami Bapa untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa memampukan bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pada pagi hari ini siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan berikan hikmat-Mu, dan apapun yang disampaikan hamba-Mu, biarlah itu Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami, menasihati kami, dan untuk kami lakukan. Kami serahkan setiap hati kami, setiap pikiran kami, bahkan setiap pendengaran kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian semua, selamat pagi. Setelah kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Saya harapkan semua jemaat Tuhan, pengurus, dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-20. Nanti kita akan baca ayat per ayat dan saya akan bahas poin-poinnya di ayat-ayat yang saya akan bacakan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama dahulu. Ayat yang pertama adalah nubuatan Elisa. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Itu adalah nubuatan
Elisa. Yang dimana saat perikop ini terjadi, bangsa Israel itu sedang di dalam kondisi kelaparan. Ya, ekonominya terpuruk, mereka sedang ditawan atau terkurung dari tentara Aram. Ya, sehingga kelaparan terjadi, kelaparannya sangat dahsyat. Ya, kita baca dulu mundur di dalam kitab Raja-Raja 2. Ya, Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Kita langsung lompat ke ayat yang ke-29, 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Wow, saya katakan, kelaparan yang sangat dahsyat sedang terjadi atas bangsa Israel di Samaria. Ya, sampai kotoran burung itu ada harganya. Ya. Terus saking kelaparan, ada orang tua, ibu-ibu berunding untuk memakan anaknya. Wow, logikanya di mana? Padahal seharusnya orang tua berkorban untuk anaknya. Asal anakku makan, ya, aku mati pun tidak apa-apa. Seharusnya begitu. Ini terbalik. Orang tuanya memakan anaknya, saking kelaparan. Mereka giliran, ada 2 orang ibu-ibu giliran. Pertama anak saya, hari berikutnya anaknya yang satunya. Wow, kelaparan yang sangat dahsyat. Ya, yang sedang terjadi dialami oleh bangsa Israel di Samaria. Mereka dikepung oleh tentara Aram. Ya. Maka daripada itu Elisa bernubuat bahwa harga makanan akan menjadi sangat murah, dikatakan seperti itu. Sangat murah di dalam kondisi yang sedang kelaparan. Ya. Terus yang kedua, jawaban perwira atau ajudan raja di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-2a. Kita lanjut di ayat yang ke-2a. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Ya, yang pertama dikatakan di ayat yang ke-7a, ya, perwira itu tidak percaya. Ya, dikatakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ya, bagi ajudan raja ini adalah seorang perwira. Secara logika mereka berpikir ya bahwa itu akan hal yang mustahil. Kondisi yang sangat kelaparan, ya, harga makanan sangat mahal bahkan sangat langka dan tidak ada pun mungkin bahan makanan. Tetapi Elisa bernubuat bahwa harga makanan akan menjadi sangat murah. Ya. Tetapi ajudan raja, ya, perwira ini ya, membantah, tidak mungkin itu terjadi. Hal yang mustahil itu terjadi. Ya. Terus jawaban Elisa apa terhadap perwira itu? Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-7
Maksudnya 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-2b. Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kembali Elisa bernubuat terhadap perwira tersebut. Ketika di ayat yang pertama tadi, Elisa bernubuat untuk bangsa Israel akan mendapatkan makanan yang sangat murah, tetapi di ayat yang kedua A, ya, perwira atau ajudan raja tersebut tidak percaya, dan saat itu juga Elisa bernubuat terhadap ajudan raja tersebut atau perwira tersebut, bahkan dikatakan sesungguhnya engkau akan melihat ya, dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, nubuatnya adalah nubuat tentang kematian daripada perwira tersebut. Perwira tersebut melihat ya, akan melihat bahwa harga makanan itu sangat murah, tetapi dia tidak dapat menikmatinya. Daripada hal itu, di sini ada unsur mengandung makna bahwa Elisa sedang bernubuat bahwa ajudan raja akan mengalami kematian. Selanjutnya, 4 orang kusta. Ya, 4 orang kusta. Tadi saya belum berikan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan mengejek firman Tuhan. Ya, jangan mengejek firman Tuhan. Dan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, ini kisah tentang 4 orang kusta. Di ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ya, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya, orang kusta, ya, orang yang terpinggirkan. Ya, orang kusta zaman dahulu orang yang dicap sebagai orang yang berdosa. Ya, ada dosanya sehingga dia kena kutuk ya karena penyakit kusta, dan mereka hidupnya dikucilkan, ya, terpinggirkan. Kalau sekarang mungkin orang-orang yang kena COVID gitu ya, disisihkan, dibedakan tempatnya. Kalau orang kusta zaman dahulu itu adalah hidupnya di pintu gerbang, di perbatasan. Mereka dilarang untuk bersentuhan langsung kepada orang yang sehat. Ya. Dan orang kusta di sini hanya mengharapkan makanan itu dari bangsa Israel yang ada di dalam kota. Tetapi saat itu yang sedang terjadi kepada bangsa Israel adalah kelaparan. Mereka tidak mungkin mendapatkan makanan. Ya, karena bangsa Israel sendiri sedang
kelaparan. Jadi daripada mereka mati kelaparan masuk ke kota, lebih baik mereka pergi keluar ke tentara Aram, ke perkemahan tentara Aram. Nothing tulus. Ya, masuk ke dalam juga mati, ya, masuk ke kemah tentara Aram, mereka akan juga mengalami kematian kalau mereka dibunuh oleh tentara Aram. Tetapi apa yang terjadi? Kita sudah membaca, justru tentara Aram tidak ada di kemah mereka. Ya. Mereka sudah lari, ya. Meninggalkan kemah, meninggalkan harta benda mereka, keledai mereka tinggalkan, kuda mereka tinggalkan, makanan, harta benda mereka tinggalkan di kemah. Karena mereka, tentara Aram itu ketakutan mendengar suara daripada orang Het dan bangsa yang lain untuk membinasakan bangsa Aram. Jadi mereka sangat ketakutan. Padahal yang sedang terjadi, mereka tidak, orang-orang tersebut, bangsa-bangsa tersebut tidak sedang menyerang bangsa Aram. Tetapi itulah cara Tuhan. Ajaib dan unik. Ya. Untuk memberkati bangsa Israel lewat nubuatan Elisa. Untuk menggenapi nubuatan Elisa, cara Tuhan itu ajaib, saya katakan. Cara Tuhan itu unik, cara kerjanya unik. Ya, unik. Bahkan dikatakan 4 orang kusta makan sampai kenyang. Bahkan harta yang ada di dalam kemah mereka sembunyikan. Tetapi ya mereka kembali berpikir, masih ada yang lapar bangsa Israel di dalam. Hendaklah kabar baik ini kita beritahukan kepada raja, ya, sehingga 4 orang kusta ini memberitahukanlah peristiwa ini kepada sang raja. Akhirnya saat kita baca di ayat yang ke-12, sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk bersembunyi, untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar daripada dalam kota, kita menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Ketika peristiwa kabar baik ini, ya, diberitakan oleh 4 orang kusta ini, dan raja pun mendengarkan, ya, berita kabar baik ini, tetapi respon dari raja ini adalah tidak percaya juga. Ya, itu jebakan. Ya, intinya raja ini berkata itu jebakan, itu modus. Kalau kita keluar, ya, mengambil makanan dari perkemahan mereka, kita akan dikepung, ya, oleh tentara Aram. Saking cemasnya, saking pikirannya tidak karuan, ya, kacau pikiran raja, ya, raja Yoram ini, sehingga apa yang terjadi? Pikiran-pikiran negatif timbul. Ya. Bukankah kita juga sedang mengalami hal ini? Gitu ya. Ketika banyak peristiwa yang sedang terjadi menimpa kehidupan kita, ya, bertubi-tubi saat ini. Mungkin di dalam kesehatan kita, di dalam perekonomian kita, ya, di dalam pekerjaan kita. Ya. Mungkin yang terbersit ketika Tuhan bekerja, ingin menyatakan mujizatnya, ingin menyatakan berkatnya kepada kita, kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Tidak percaya akan Tuhan, mengejek firman Tuhan. Mengejek itu bisa berarti menghina, merendahkan, ya, firman Tuhan. Tuhan tidak suka akan hal itu. Ya. Yang pertama, ajudan raja, perwira meremehkan firman Tuhan. Yang kedua, raja Israel saat itu dipimpin oleh Raja Yoram juga tidak percaya akan berita kabar baik yang diberitakan oleh 4 orang kusta ini bahwa ada makanan di luar. Apa yang terjadi? Ya. Poin yang terakhir, penggenapan nubuatan Elisa di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 16 sampai yang ke-20. Maka keluarlah penduduk kota itu dan menjarah tempat perkemahan orang Aram.
Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Nah, apa akibatnya? Ketika kita tidak percaya akan firman Tuhan, ketika kita menghina firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan, mengejek firman Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Atau mungkin hal-hal yang sangat ringan saja. Ya. Karena apa kita berpikiran atau bisa mengejek firman Tuhan itu? Hal yang bisa membuat kita mengejek firman Tuhan itu adalah kondisi yang dilihat oleh mata jasmani, ya, itu tidak sesuai apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, kita hanya bisa melihat, berpikir secara pikiran kita yang terbatas dan melihat kepada pandangan mata kita yang terbatas akan kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga kita gampang sekali meremehkan firman Tuhan. Gak mungkin. Ada teman sekerja saya, sekantor saya, orang Kristen, dia mengatakan begini, Bang, saya menerima gaji hampir setengah dari yang biasanya. Ya, dia bilang itu. Sangkannya kalau saya pikir waktu gaji yang full saja untuk biaya kehidupan keluarga saya itu pas-pasan. Ya, dibilang kelebihan tidak, kekurangan tidak. Tetapi ketika saya menerima gaji setengah dari itu, saya sangat kekurangan. Dia bilang begitu. Belum lagi saya harus mengembalikan 1/10. Wah, dia tungkit lagi 1/10. Ya. Bagaimana mungkin saya hidup yang nyata-nyata terlihat, ya, setengah dari bayaran gaji saya dan saya harus membayar puluhan. Saya seharusnya juga membimbing, ya. Dan saya pun memberitahukan, lakukan apa saja yang menjadi kebenaran firman Tuhan, ketetapan firman Tuhan, dan percaya Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Ya. Ingat, ketika kita tidak percaya dengan firman Tuhan, ya, kita akan mendapatkan kematian. Ya. Seperti ajudan raja dan perwira ini. Jangan sampai ya, kita mengejek, menghina, meremehkan, merendahkan firman Tuhan. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Ya. Dan poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah, pertama, Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong kita dari penderitaan. Karena itu bersabarlah menanti pertolongan Tuhan. Jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi tetaplah percaya kepada firman Tuhan sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa. Puji nama Tuhan, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa di surga,
Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mempercayakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu telah berfirman pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Mu tetap kekal, abadi. Puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah berfirman kepada kami, jemaat-Mu Eklesia ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, jemaat-Mu Eklesia, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Dalam kekurangan ya Tuhan. Haleluya, dalam sakit penyakit, dalam hal apapun ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan Yesus. Baik yang sakit ya Tuhan. Tuhan yang terpapar virus corona, Engkau sembuhkan semuanya Tuhan. Engkau proteksi semuanya ya Tuhan. Haleluya, yang sakit penyakit lainnya ya Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau juga sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Supaya mereka, tubuh jasmani mereka dalam keadaan sehat. Dan mereka dapat beribadah kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya, jemaat-Mu Eklesia, Engkau telah memberkati semuanya ya Tuhan dengan segala berkat ya Bapa, segala keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Engkau telah mencukupkan ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu Eklesia ya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau cukupkan segala keperluan dan kebutuhannya. Puji nama-Mu Tuhan. Segala persoalan-persoalan kehidupan ini juga ya Tuhan. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu menolong mereka, memberi jalan keluar kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka sanggup menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Kami bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Engkau juga berkati pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini ya Bapa. Engkau berkati semuanya Bapa. Engkau pakai mereka lebih heran untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Biar jemaat-Mu Eklesia penuh dengan semangat. Haleluya, Pentakosta ya Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, jemaat-Mu di Eklesia di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Ya Tuhan, Engkau juga telah pelihara kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Bapa di surga. Haleluya, berkat-Mu tidak akan pernah kurang ya Tuhan kepada kami jemaat-Mu Eklesia. Berkat-Mu akan mengalir dan mengalir melimpah dalam kehidupan kami jemaat-Mu Eklesia. Karena firman-Mu iya dan amin. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Bapa di surga. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, dan kami akan menutup ibadah ini Bapa. Haleluya, dan kami mohon berkat untuk jemaat yang Kau kasih ya Bapa. Diberkati ya Bapa, jemaat Eklesia dengan berkat rahmat-Mu yang baru ya Tuhan. Haleluya, kasih karunia-Mu yang sentiasa mengalir melimpah dan rahmat-Mu yang sentiasa mengalir melimpah. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mulai Senin besok, maka doa pagi akan kembali dilakukan di gereja hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 dan hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 7. Kegiatan komisi untuk sementara informasi terbaru bisa didapatkan di grup WhatsApp masing-masing komisi. Kegiatan KTB masih akan dilakukan secara online dan informasi terupdate juga bisa didapatkan di grup WhatsApp masing-masing KTB. Ibadah Raya Minggu 29 Agustus 2021 akan dilakukan secara onsite di gereja. Ibadah Raya yang pertama pukul 8 pagi yang disertai dengan live streaming di YouTube channel GBI Eklesia Denpasar Bali. Dan ibadah raya yang kedua pukul 9.30 pagi. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.